Sesepuh bin sepuh yang selalu kami ikuti dan kami hormati, para asatidzah dan ustadzat dari Yayasan Darussalam yang kami muliakan, hadirin hadirat semua yang kami hormati, marilah kita selalu memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak dan sangat agung kepada kita semua, yang tidak pernah jeda, tidak pernah ada luang yang dari kita, sehingga kita pada siang hari ini dengan nikmat-nikmat Allah bisa berkumpul di suasana yang sangat cerah dan sangat indah ini, yang membuat hati kita menjadi senang dan menjadi gembira. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan membawa manfaat barokah kepada kita semua di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Memang kita sebagai orang yang beriman mestinya wajib bagi kita selalu bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah melimpah ruahkan nikmatnya yang tidak bisa dihitung, apalagi tidak pernah menghitung. Umpama menghitung saja tidak bisa, ya. Dan itu sudah dijelaskan Allah di Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa menghitung. Apa yang ada di badan kita tidak tahu, ya. Umpamanya kita tanyanya alis itu berapa yang ada di kita, ya. Tidak pernah menghitung, ya. Kemudian apa ini, rambut mata, apa itu, hidup jorok bulu mata berapa, itu yang sedikit saja tidak pernah menghitung, padahal kelihatan di depan mata, ya. Ini semua nikmat Allah, ya. Tapi karena baiknya Allah terhadap kita, walaupun kita tidak syukur, masih diberi, ya, sebagaimana orang tua kepada anaknya, walaupun anaknya agak nakal, tapi orang tua mesti terus memberi, terus diikuti, ya, di kemauannya, ya. Maka paling tidak kita dalam hati kita, mari kita mulai selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya kita semua hidup ini tanpa minta dijadikan orang, ya. Tidak dijadikan orang hutan, ya, tapi orang manusia. Kenapa kita harus bersyukur jadi manusia? Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita harus bangga menjadi manusia ini. Karena apa? Karena dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh saya telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi kita anak cucu Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Maka harus bangga sebagai manusia. Dan sebagai manusia ini dijadikan bentuk yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah. Kalau tidak percaya, nanti ke Bunbin, ya. Nanti mendekati kera atau orang hutan, kira-kira ganteng mana atau cantik mana, ya. Pasti cantik kita semua, ya.
Dan tidak ada yang seperti manusia ya. Hewan kan bermacam-macam ya. Ada yang jalannya pakai perut ya. Ada yang jalannya pakai 2 kaki, ada yang 4 kaki, dan ada yang 1000 kaki ya. Tapi semuanya yang paling indah adalah manusia. Dan tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai. Kera itu sama, enggak sama ya. Kera itu jalannya, kakinya berapa kalau jalan? 4 paring 4 kaki. Tidak punya tangan mestinya itu. Cuma kaki punya tangan. Kalau kita 2 kaki, tangan 2 ya. Jadi bentuk yang paling indah. Ini yang sudah dijelaskan oleh Allah, bentuk yang paling indah. Dan utama lagi, kita diberi akal, pikiran yang akal ini tidak ada tandingannya itu ya. Tapi kebiasaan atau semua perasaan kita dianggap biasa saja ya. Jadi mestinya kan kalau kita mendapatkan yang sangat-sangat berharga itu, hatinya harus bergetar, merasa senang ya. Tapi kita mendapat nikmat yang sangat agung, sehat terus, biasa saja ya. Mestinya itu saya gambarkan itu, umpama ada orang kemudian memberi kita 10 juta, tidak kenal, ini saya beri, ikhlas ya. Kira-kira senang apa tidak? Pasti senang dan hatinya mesti akan memuji. Wah, kok wapi engon ya. Baik sekali itu ya. Nah, tanpa tidak kenal dia memberikan uang yang banyak itu. Malah kadang-kadang kita baru diajak jajan bakso 1 mangkok saja ya. Memujinya 1 bulan masih dipuji. Itu teman saya baik itu, saya dijajakan 1 mangkok baru berapa rupiah itu. Nah, kalau kita memikirkan nikmat Allah yang pastinya miliaran ya, yang ada di diri kita itu miliaran ya. Coba nanti dipikir, operasi otak berapa ratus juta. Gigi saja, gigi itu jumlahnya berapa gigi? Pernah menghitung? Yang ahli biologi bisa 4, 1, 2 4 tambah 1, 5 tambah 2, 7 kali 2 berarti 14, atas bawah berarti 28. Tahu harganya gigi? Kalau kita sehat ini ya dianggap biasa saja, tapi kalau nanti sudah sakit, wah, tahu rasanya nikmatnya gigi sehat ya. Pasang implan gigi itu dulu saya pernah tanya itu 30 juta 1 gigi. Nah, tinggal mengalikan itu. Tapi sekarang sudah menurun ya. 1 gigi itu 11,5 juta itu baru implannya, belum tambahan-tambahan yang lain. Kau tahu ya, saya ini dalam mau pasang 2 ini ya, itu. Ini kalau kita mau memikirkan kenikmatan Allah yang sudah ada, itu baru gigi. Belum kita diberi mata ya. Mata ini bisa memandang keindahan alam ini, memandang orang cantik dan orang yang ganteng ya, bisa memandang ya. Coba kita memejamkan mata 1 jam, saya tidak usah dibuka, tentu tidak enak sekali, tidak kelihatan apa-apa ya. Pokoknya kalau kita memikirkan nikmat Allah itu mestinya kita harus selalu gembira ya. Sebagai manusia yang beriman ini harus selalu gembira karena mensyukuri nikmatnya Allah ya. Dan bersyukur itu berarti mengingat kebaikan ya. Mengingat kebaikan dan namanya berpikir yang positif itu ya. Tapi kebanyakan kita yang baik biasanya tidak dipikirkan ya. Biasanya yang diingat-ingat itu yang jelek ya.
temannya yang asalnya baik terus jelek satu kali saja sudah dicap anak ajang jelek ya. Ini. Maka marilah kita selalu bersyukur, selalu gembira dan terhadap siapa saja kita melihatkan kegembiraan kita. Maka anjuran Nabi kepada kita semua itu, dengan orang itu harus selalu banyak senyum ya. Dan senyum itu menjadikan amal kita ya, sedekah ya. Di samping itu menyehatkan ya. Tabassumuka fi wajhi ahika falaka sedekatun. Senyummu ya, smile di hadapan saudaramu ini sebagai sedekah, sebagai amal ya, sebagai sedekah ini. Amal berarti itu. Amal yang namanya sedekah tanpa olah-olah ya. Hanya membeberkan bibir saja ya. Melengeh itu berpahala dan itu menamakan berarti kita gembira ya. Dan itu menyehatkan ya. Kok tahu ini diselidiki oleh pakar kesehatan ya, bahwa orang yang selalu senyum, di situ diterangkan 2 kali 20 kali satu hari bisa senyum 20 kali. Setiap senyum 20 detik 20 detik itu bisa sehat. Ini wong riset itu mestinya sudah berulang kali ya. Sudah berulang kali itu menyehatkan badan. Jadi kalau kita senyum banyak senyum itu nanti akan sehat ya. Maka anjuran kita ya supaya jangan selalu monyong saja ya. Sendirian ya juga senyum tidak apa-apa asal tidak bersuara. Nanti kalau bersuara dianggap senewan nanti ya. Jadi ketika masak ya melengah gitu. Ketika kita ngaji, zikir ya dengan gaya yang senyum ya. Itu yang akan menyehatkan. Jadi kalau menurut kesehatan itu bisa menimbulkan hormon kalau pokoknya menyehatkan pokoknya. Artinya hormon yang menjadikan kita bahagia. Endorfin bahagia. Tapi kalau kita selalu sedih itu menimbulkan hormon yang akan menyusahkan kita, menjadikan tidak sehat itu ya. Jadi mestinya kita semua kalau bisa mengikuti apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu mestinya akan bahagia, akan menjadi orang yang sehat dan juga akan bahagia. Maka Nabi pernah berpesan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, in aratta aisyas su'ada wa maitata syuhada, yang akhirnya fadrusil Quran. Oh, hai Mu'ad, kalau kamu ingin kehidupannya orang-orang yang bahagia, artinya hidup bahagia, wa maitata syuhada, dan matinya orang mati syahid, artinya mati yang mulia. Jadi mati yang dimuliakan oleh Allah dan malaikat itu. Maka di akhir itu fadrusul Quran, daruslah Al-Quran. Artinya kita baca dan kita pahami dan utamanya diamalkan itu isi Al-Quran. Maka itu akan hidupnya bahagia dunia dan akhiratnya. Maka saya sangat senang sekali bahwa tadi dianjurkan untuk semua guru 3 juz untuk tiap itu enggak tahu saya. Ya ini menjadikan akan ya nanti akan membersihkan hati paling tidak itu. Jadi saya lanjutkan mengenai syukur. Marilah apa yang ada ini kita syukuri. Sebagaimana yang ada di nyanyian itu. Syukuri apa yang ada. Terusnya gimana? Hidup adalah anugerah. Terus
Kita tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik ya. Itu ya. Itu sudah sering kita nyanyikan, tapi kita amalkan itu yang memang baik kita ya. Artinya apa yang ada ini harus disyukuri, jangan masih menginginkan ini ya, enggak akan tercapai, malah pikiran tok. Tapi kalau apa yang ada kita syukur, janjinya Allah itu akan diberi ya. La in syakartum la azidan, ditambah itu. Kenikmatannya akan ditambah kalau disyukuri. Maka selalu disyukuri apa yang ada ya, dengan melaksanakan yang terbaik ya. Kita ini memang sebagai manusia, sebagai orang beriman ini diperintahkan untuk selalu baik. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu karena Allah akan mencintai orang yang berbuat baik. Mari sekarang kita niati kepada siapa saja kita supaya berbuat yang baik, kita pandang yang baik saja. Jadi kita harus berpikir yang positif ya. Kalau pikir positif ini, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi ya. Makin yang terjadi kan positif. Kalau mikirnya yang jelek-jelek, nanti terjadinya ya yang jelek ya. Dan yang kita harapkan yang baik saja ya. Dan dengan berpikir positif ini ada power, ada kekuatan ya, untuk mencapai tujuan kita itu kalau kita mau berpikir yang baik. Maka di dalam hadis kan innamal a'malu binniyat. Amal itu harus dengan niat ya. Suksesnya amal, sahnya amal atau berhasilnya amal itu harus ada hasrat atau niat, tujuan ya. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, apa yang dicapai oleh seseorang adalah yang diniati. Maka kalau kita akan niat sebagai orang yang cerdas ya akan cerdas, sebagai orang kaya akan kaya, sebagai orang yang banyak ibadahnya ya akan terjadi kalau kita niati. Maka niat ini penting, maka kita tanamkan dari hati kita bahwa kita akan niat selalu berbuat baik, selalu membaca Al-Quran, selalu ingat kepada Allah, diniati, nanti akan terjadi apa niat kita itu. Kalau tidak ada niat, tidak akan terjadi. Maka kita juga harus syukur bahwa kita dijadikan sebagai guru. Sebagai guru ini adalah profesi yang sangat-sangat mulia ya. Kadang bisa kita katakan bahwa guru ini adalah seperti kiai ya. Paling tidak setengah kiai guru itu ya. Artinya kita menjadi contoh bagi santri-santri kita. Kita menjadi teladan bagi santri kita. Maka ada yang mengatakan guru itu harus bisa digugu, ru harus bisa ditiru ya. Maka kita harus memperbaikan diri ya, supaya digugu ya ucapannya yang baik, ucapannya yang menyenangkan. Memang kadang-kadang kita itu ya, godaan setan ini senangnya mencela orang ya. Mencela orang, maidu orang, muring-muring ini ya. Maka mari kita latih untuk tidak begitu, tapi kita selalu sering memuji ya, sering berterima kasih. Kalau ada kekurangan kita beristighfar, minta ampun. Jadi Quran dimulai dari alhamdulillah, ini menunjukkan kita supaya banyak memuji kepada orang. Kadang-kadang kita maunya memuji itu ketika pacaran. Pacaran puji sampai halus sundul langit. Tapi setelah jadi istrinya, setelah jadi suaminya, diuring-uring terus, dicela terus, tidak pernah berterima kasih ya. Maka mulai sekarang harus merubah diri, memperbaiki diri. Kita harus selalu memuji kepada orang, utamanya keluarga kita, pada istrinya ya, terima kasih ya, diberi. Orangnya sudah mau memasakkan, sudah mau meladeni, terima kasih
dan dipuja, ya, dipuji. Ini akan menambah apa namanya gairah kehidupan kita, ya. Jadi kadang-kadang ya tidak kadang-kadang sering kita puji suami istri kita puji kalau pas dandan yang baik, wah kamu sekarang kelihatan cantik, kelihatan muda, kan menyenangkan orang itu. Pasti memuji itu kan dengan gaya yang banyak senyumnya, ya. Maka jangan sampai kita yang jelek jangan sampai diucapkan, ya. Kok ya, jangan sampai, walaupun kenyataan begitu tapi tidak usah diucapkan yang jelek, tapi yang baik diucapkan. Orang itu pasti ada kebaikannya, pasti ada kejelekannya, tapi kita pandang yang baiknya supaya kita jadi orang baik dan semuanya jadi baik semua. Itu monggo diunjuk dengan ya, ini sebagai syukur kita atau keterangan mengenai syukur, dan kita harus selalu gembira dan selalu memuji kepada orang, ya. Selanjutnya bahwa kita sebagai guru ini supaya ikhlas. Ikhlas itu artinya kita mengajar, kita mendidik anak-anak ini hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Ini adalah sangat penting, ya. Ikhlas itu artinya hanya yang dipandang Allah, tidak karena kepalanya atau kepala sekolahnya pas ada kita mengajarnya baik, disiplin, kebetulan pas pergi rapat kita seenaknya sendiri, namanya kita berbaiknya hanya karena kepala. Jangan sampai. Jadi mestinya kita beramal itu memang diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mereka atau kita ini tidak diperintahkan illa liya'budullah kecuali menyembah Allah dengan memurnikan agama, artinya mengikhlaskan, yaitu hanya karena Allah. Dan amal yang diterima itu hanya yang ikhlas. Jadi kalau Bapak mengerjakan ibadah karena ya, kalau ketika pacaran ada calon mertua, sholatnya dihusuk-husukkan, nah, ini namanya tidak ikhlas karena mertua, calon mertua umpamanya ini. Jadi kita harus semuanya karena Allah, ya. Ini dawuhnya Nabi, ya, sabdanya Nabi dalam hadis, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btuhiya bihi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amal kita, apa saja, ya, kecuali yang murni karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Maka ketika kita mengajar, kita memandangnya kepada Allah. Saya ini mengajar karena Allah, tidak karena apa-apa, ya. Tidak karena honornya, ya. Jadi supaya amal kita diterima oleh Allah, dan di samping itu akan membawa barokah. Kalau kita ikhlas itu akan menimbulkan barokah, ya. Man akhlasa lillah walam yanwi bihi muqabilan zuhara asaru barokatihi alaihi wa ala aqibihi la yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengikhlaskan amalnya, artinya beramal dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Jadi tidak ada keinginan untuk amplop, itu tidak ada, ya. Ya, walaupun dapat amplop, tapi itu tidak menjadi tujuan. Yang tujuan pokoknya kita akan mendidik anak dengan ikhlas karena Allah. Nah, itu zuhar asarubat, akan tampak barokahnya orang itu dan orang-orang sesudahnya sampai hari kiamat. Kalau
kita ikhlas ini mempengaruhi lingkungan mestinya ya. Bagaimana para leluhur kita, pada ulama-ulama yang sesepuh-sepuh kita, kalau kita lihat ya, mengajarnya tekun dan ikhlas, walaupun sarana prasarana tidak seperti yang ada di Darul Salam ya. Jadi upah kelas ya masih pakai pring, pakai lampunya pakai teplok, tapi karena pengajarnya kiainya ikhlas ya, sehingga murid-muridnya jadi kiai semua ya. Nah, mungkin karena kita ini mengajarnya kurang ikhlas ya, walaupun sarana sempurna ya, sarana prasarananya sempurna, kurang keikhlasan. Kadang-kadang anak kita, murid kita ini tidak jadi orang ya. Maka keduanya kami harapkan keikhlasan ini yang harus kita bangun, dan memang berat melaksanakan ikhlas. Kadang-kadang sudah ikhlas nanti terpengaruh oleh temannya ya. Diajak temannya atau pengaruh kelakuan temannya bisa menjadi kita tidak ikhlas. Maka ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita untuk keikhlasan ini, supaya kita betul-betul kita laksanakan. Nah, kadang-kadang disebutkan ikhlas itu kadang-kadang dinamakan lillahi ta'ala. Nah, ini kadang-kadang kalau namanya lillahi ta'ala kadang-kadang diartikan seenaknya sendiri ya. Seanane pokoknya. Nah, ini tidak pas itu ya. Ya lillahi ta'ala ya hanya karena Allah, dan mestinya kalau ikhlas itu mestinya ya akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Pokoknya kita pandang Allah, dan Allah selalu mengawasi kita, malaikat selalu mencatat amal kita ya. Jadi walaupun tidak ada orang, kita tetap baik. Itu kalau ikhlas mestinya begitu ya. Maka kalau betul-betul ikhlas, kita harus disiplin ya. Disiplin mengajar, disiplin waktu, disiplin ibadah kita. Ini harus disiplin. Utamanya ya, madrasah atau sekolahan yang maju itu pasti disiplin ya. Karena waktu ini the time is gold ya. Cara Pak Mul di sini. Waktu adalah emas ya. Waktu adalah uang ya. Money ya. Jadi 1 detik, 2 detik ini mestinya bisa kalau kita gunakan yang sebaik-baiknya, berharga seperti emas ya. Maka kalau kita setiap hari kok telat, nah ini ya akan merugikan mestinya. Coba diperhatikan, kalau setiap hari telat ya 10 menit saja, nah, berapa pelajaran itu 10 menit setiap pelajaran itu. Kalau 6 pelajaran kan sudah 1 jam ya. Dikalikan nanti 1 minggu ya, berapa hari ya. Sudah banyak itu ya. Maka makin kita niat untuk disiplin, ini menandakan keikhlasan kita, yang dengan disiplin ini pastinya akan menjadikan anak ini anak yang baik, karena akan mempengaruhi ya. Disiplinnya guru sangat akan mempengaruhi kepada anak ya. Kalau gurunya tidak disiplin, anaknya ini sudah tahu Pak Guru itu kurang disiplin ya, seenaknya sendiri ya. Maka harus kita disiplinkan, dan kita memang harus diniati itu ya. Dan semuanya ini niatnya adalah untuk ibadah ya. Kita mengajarkan untuk ibadah ya. Baik yang mengajarkan agama maupun mengajarkan umum. Umum ini termasuk juga ilmu ya, harus kita ajarkan dengan baik ya. Bisa juga termasuk fardu kifayah, walaupun tidak fardu ain tapi fardu kifayah itu. Semuanya orang Islam kan harus menguasai ilmu-ilmu ini ya. Nah, harus ada satu daerah itu yang menguasai ilmu apa-apa ini harus ada. Jadi supaya orang Islam ini tidak dihina oleh yang lain ya. Maka untuk anak supaya belajarnya juga baik ya,
itu guru di dalam penerangannya, di dalam mengajarkannya, kecuali ikhlas ini harus kita pelajari materi-materi tambahan atau materi-materi yang harus kita perkaya ya, dengan muqabalah buku-buku yang lain supaya nanti ilmu kita supaya tambah itu ya. Jadi kecuali itu kita menghadap anak juga harus yang banyak senyum, menggembirakan, karena menerima pelajaran dengan situasi yang menggembirakan itu akan lebih mudah, akan lebih dicerna oleh anak-anak daripada guru yang kereng ya, menakutkan kepada anak-anak ya. Ini anak-anak takut tapi pelajarannya enggak masuk. Tapi kalau disenangi anak, ya anak juga akan bisa pelajarannya diterima dan dia akan senang ya. Maka kita ya harus namanya belajar bagaimana kita supaya menyenangkan anak, bagaimana supaya anak ini memperhatikan kepada kita. Mestinya ilmu-ilmu begitu itu sudah banyak ya. Di Syekh Google itu sudah banyak sekali. Kalau kita ingin menambah ilmu baik agama baik itu Syekh Google sudah banyak sekali. Jadi sekarang enggak usah beli buku, enggak usah mencari buku, itu di Syekh Google sudah banyak sekali. Maka itu dimanfaatkan ya. Yang ilmu-ilmu yang ada di situ dimanfaatkan. Seperti kita percaya diri itu bagaimana, kemudian memerintahkan bawah sadar kita bagaimana, itu coba nanti dibuka di Syekh Google itu ya, Yai Google atau Syekh Google itu nanti apa cara-caranya. Jadi semuanya bisa dicari ya. Saya memang juga sering tambah ilmu itu ya dari Google itu ya, karena kadang-kadang pas di mobil tadi itu kita cari kan enak, sudah di genggaman kita semuanya ya, tinggal niatnya kita saja ya. Cuma mengenai hukum-hukum ya, kalau menentukan hukum ini perlu ditanyakan kepada kiai yang ahlinya. Jadi memang di situ di Google ini ya banyak baik juga banyak, yang salah juga banyak, yang menyesatkan juga banyak. Tapi kalau tidak hukum artinya mengenai ilmu-ilmu yang tidak ada apa-apa saya kira. Para bapak dan para ibu yang kita hormati, ya, sebagai guru ini harusnya selalu memperbaiki diri ya. Sudah baik tapi kita perbaiki, tambah kebaikan kita ya. Dan itu tadi sudah saya sebutkan bahwa kita menambah kebaikan diri kita ini berarti perintah Allah ya. Maka mari kita perbaiki dengan memperbanyak ilmu, mengaji dan lain sebagainya. Kemudian kita mengajarkan dan kita berbuat apa-apa, mari kita niati untuk perjuangan, memperjuangkan agama. Kita sebagai orang Islam memang diperintahkan untuk membela agama. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kamu. Jadi berjihad itu artinya tidak pasti perang. Jihad ini artinya berjuang, membela. Bi amwalikum dengan hartamu, wa anfusikum dan dirimu, fi sabilillah untuk membela agama Allah. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berjuang untuk dengan harta kita. Kebanyakan yang ada di Al-Quran bahwa kalau wajah itu yang diawali adalah bi amwalikum, dengan hartamu. Artinya kita berjihad ini memerlukan harta, memerlukan uang. Baru bi anfusikum ya.
Maka mari kita berjihad dengan menyisihkan harta kita untuk beramal ya. Untuk beramal ya. Karena dengan beramal dengan uang ini juga akan menambah barokah rezeki kita ya. Jadi kalau menurut ilmu Allah ya, kalau kita mau bersedekah, kalau kita mau berjihad dengan uang, ini Allah yang akan menambah rezeki kita ya. Di antaranya ada ayat yang menerangkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhifahu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang menghutangi Allah ya. Kenapa kok di situ kok tidak disebut siapa yang berinfak, tapi siapa yang menghutangi Allah? Menghutangi kan Allah ya. Padahal Allah yang paling rezeki, kita beri utangan, itu kan tidak pas mestinya. Ini menandakan bahwa kalau kita menghutangi kan keyakinan kita kan akan dibayar. Kalau hanya memberikan saja kelihatannya tidak akan kembali, tapi itu menghutangi Allah, tapi dengan hutangan yang baik, artinya dengan keikhlasan tadi, hanya karena Allah, tidak karena pujian, tidak karena yang lain. Itu Allah fayudhifahu lahu ad'afan katsira, akan dilipatkan ya. Kita memberikan 1.000, itu akan dilipatkan. Lipat itu paling tidak kan kalau 1.000 akan menjadi 2.000. Tapi di akhirnya ditambah ad'afan katsira, beberapa lipatan yang banyak ini. Ini Allah yang mengatakan, yang berfirman itu. Tapi kadang-kadang kita itu mempercayai itu kurang ya. Jadi dianggap kurang pas gitu, bagaimana. Jadi kalau kita mau berinfak itu berarti akan memperbanyak rezeki kita mestinya ya. Dan itu mestinya kenyataan ya. Asal dengan keikhlasan, apa yang kita keluarkan ini akan dibalas dan akan dilipatkan oleh Allah. Paling tidak akan tambah barokahnya rezekinya itu. Walaupun umpama dapatannya sedikit, tapi kita perlu itu tidak banyak. Anaknya sehat semua kan tidak perlu pengobatan. Walaupun banyak, tapi kalau anaknya sakit bergantian kan akan habis juga. Maka yang perlu rezeki kita bisa barokah dengan banyak perjuangan kita mengeluarkan harta kita untuk amal-amal yang soleh, untuk membantu fakir miskin, atau untuk pembangunan gedung sekolahan atau pondok atau masjid. Ini harus walaupun sedikit mari kita sisihkan. Maka anjuran kita, kalau kita mendapat uang itu dibagi ya. Ada yang untuk infak berapa persen, untuk tabungan berapa persen, dan untuk haji kalau bisa, haji dan umroh ada berapa persen. Nanti yang lainnya untuk belanja setiap harinya ya. Itu nanti hartanya akan barokah ya. Jadi haji, tabungan untuk keperluan yang penting nanti, dan untuk amal ada tersendiri ya. Jadi kalau amal nanti di bagian itu ya. Baru kalau setelah itu bi'anfusikun, dengan diri kita, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, ini itu kita harus selalu berjihad ya, untuk membela agama. Maka kalau kita berbuat apa-apa, harusnya kita pikirkan ini membantu agama atau membantu orang-orang Islam, atau tidak membantu orang Islam. Kalau membantu Islam itu berarti kita memperjuangkan Islam. Tapi kalau tidak, berarti kita tidak ada perjuangan kita. Kalau kita membeli barang, kalau bisa yang kita beli kan produk-produk orang Islam. Ini kecuali pastinya kan yang kalau produk orang Islam akan lebih barokah daripada produk orang kafir. Membeli air mineral ya, mana yang produk orang Islam, atau kalau ada produk pesantren sekarang banyak ya, ini yang kita beli. Nah ini walaupun kecil tapi itu sebagai perjuangan. Nah,
Jadi yang produk orang kafir kalau bisa kita minimalis, ya minimalkan atau kita hindari. Kalau bisa ya orang-orang ini niat kita adalah perjuangan. Kalau Bapak Ibu seringnya wiridannya wala aqwa ala naril jahim, jangan aqua pokoknya ya, yang lainnya aqua, karena aqua itu kan produk orang Prancis itu. Jadi umpama kita tidak mau membeli aqua, kan pasti aquanya akan berkurang, dan artinya kita tidak membela orang kafir. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, ya. Kemudian mengenai ya Al-Quran, mengenai Al-Quran, saya sangat gembira sekali bahwa di guru-guru ini dianjurkan untuk 3 juz ini per apa ini? Ya, pokoknya kita harus memperhatikan Al-Quran, ya. Karena kita memperhatikan Al-Quran ini berarti kita memperhatikan suatu yang sangat agung. Di dalam hadis diterangkan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran adalah sesuatu yang paling utama, paling agung dibandingkan segala sesuatu, kecuali dibanding dengan Allah. Jadi sejagat ini yang paling agung yang dan harus kita yakini adalah Al-Quran, ya. Jadi orang cerdas itu mestinya yang milih yang agung, yang bagus, yang paling utama. Maka mari, kalau kita mengagungkan Al-Quran, pasti kita menjadi orang yang agung. Man waqqara Al-Quran faqad waqqara Allah. Sebab kalau kita menghargai atau mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah. Nah, kita kalau mau mengagungkan Allah, ya Allah sendiri yang akan membalas. Pasti kita akan diagungkan, ya. Maka Quran ini mohon supaya betul-betul menjadi sesuatu yang kita agungkan. Artinya harus kita perhatikan. Harus kita memperhatikannya adalah kita dengan banyak membaca, banyak mempelajari tafsirnya, dan yang paling utama kita mengamalkan isinya, ya. Karena Quran adalah petunjuk Allah bagi manusia. Tadi sudah saya sebutkan, kalau ingin bahagia maka mengamalkan isi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran cara makan sudah ditunjukkan, tidurnya sudah ditunjukkan, bahkan main dengan suami istri sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mempelajari dan nanti dipraktekkan, ya. Maka harapan kami para guru-guru ini, kecuali kita merintahkan kepada anak supaya banyak mengaji, banyak membaca Al-Quran, gurunya jangan ketinggalan. Wong suatu yang sangat berharga kok tidak kebagian, ya rugi itu, ya. Maka walaupun sedikit supaya bisa dawam, bisa istiqomah, ya. Kalau keterangan yang ada bahwa paling sedikit membaca Al-Quran itu 1 tahun 2 kali, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abu Hanifah, ya. 2 kali, ya, 2 kali hataman, ya. 2 kali hataman maksudnya. Mengqara Al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad addahaqqah. Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap tahun 2 kali, maka berarti orang tadi sudah mendatangi haknya Al-Quran. Jadi kalau kurang dari 2 kali berarti belum mendatangi haknya Al-Quran. 2 kali itu kan berarti 1 semester atau 6 bulan khatam sekali, ya. Ini minimal orang Islam membaca Al-Quran, ya. Jadi kalau kita rinci, setengah tahun khatam itu hanya 4 halaman. Berapa? Sehari 4 halaman. Kan kalau ibu guru, bapak guru yang membaca 5 menit saja, ya. 5 menit ini
sudah bisa nanti setengah tahun akan khatam ya. Maka sisihkan waktu 5 menit untuk baca Quran yang paling tidak itu. Kalau diperbanyak ya lebih baik ya. Tapi paling tidak istiqomah sehari 4 halaman. Umpama aja hari yang ketinggalan ya dikodoi jadi 8 halaman supaya nanti jangan kodo terus, jadi supaya jangan meninggalkan terus, jadi nanti supaya istiqomah paling tidak itu nanti berarti kita sudah mencapai hanya Al-Quran sudah kita jalankan. Dan dengan membaca Al-Quran inilah akan mempengaruhi keluarga ya, mempengaruhi keluarga. Maka kalau Nabi di dalam hadis bersabda aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah baca Quran di rumah kalian ya, kalau bisa diperbanyak. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaqu ala ahli. Karena rumah yang tidak pernah untuk baca Al-Qur'an ini akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya, dan disempitkan penduduk yang menduduki rumah itu. Bisa juga sempit hatinya atau bisa juga sempit rezekinya ya. Maka walaupun umpama di madrasah atau di sekolahan sudah banyak membaca, rumahnya juga jangan ditinggalkan untuk membaca, supaya rumahnya ya barokah, madrasahnya barokah karena banyak baca Al-Quran. Nah, itu supaya didawamkan, itu paling sedikitnya, jangan ditawar lagi ya. Karena Bapak Ibu dengan membaca Al-Quran ini sama dengan wi'anan dengan Allah ya. Maka dalam hadis diterangkan idza arada ahadukum ayyukallima ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila salah seorang dari kamu ingin berkomunikasi dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran ya. Berarti kalau ingin cakap-cakap dengan Allah, Qurannya dibaca ya. Maka HP-nya supaya dimasuki aplikasi Quran biar nanti di mana-mana kan bisa baca Quran ya. Karena ada kesempatan baca tadi bacanya belum sampai 4 halaman, bisa membuka HP-nya ya, dibaca ya. Pasti dengan membaca Al-Quran akan banyak barokah dan manfaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Pasti banyak kekurangan, banyak yang kurang sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling tidak harus ada tambah syukur kita, tambah banyak senyum ya, tambah kebaikan kita, dan itu harus kita niati. Insya Allah dengan niat ini Allah yang akan mempermudah apa niat kita. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina
wa khassatan talamidha Darussalam min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wa min ibadika sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal zakirin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal mujtahidin wa min ibadikal mujahidin wa min ibadikal hafizin wa min ibadikal hamilin wa min ibadikal mutqinin wa min ibadikal wa min ibadikal sihiyin. Allahumma rizqna wa iyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan sholihan mutaqabbala wa ilman nafi'an wa waladan sholihan muti'a wa shifaan min kulli dain wa saqam ya muhawwilal ahwal hawwal ahwalana wa ahwal min asanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa quluba maladini. Allahumma hassil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda batikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' bainana bi khairin wa sakinatin wa mawaddatin wa rahmah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya tambah mengenai tempat-tempat madrasah yang belum pernah dibacakan doanya Nabi Ibrahim ya. Ini supaya dibacakan ya, supaya barokah dan bisa banyak rezeki, kemudian bisa sergap ibadah. Ini banyak Rabbana inni askantu min dzurriyyati, dan ini biasanya untuk peresmian gedung-gedung ya, tidak hanya peresmian tapi umpama yang belum pernah di